Ada Siti Robiatul? Nggak ada, Pak. Hah? Tidak ada ya? Oke. Tidak ada. Samsul Ma'arif? Tidak ada. Samsul Ma'arif? Tidak ada juga. Firna Mahmudah? Oke, tidak ada yang nyambung. Firna. Siti Aprilianti? Siti Aprilianti? Oke, tidak ada. Berarti kalau nggak nyaut, Bapak alfain ya. Fitri Iya, Pak. Wulandari. Fitri Wulandari. Oke, tidak nyaut, Bapak alfakan. Anggi Novia. Anggi Novia. Oke, tidak ada. Cinta Ayu. Hadir, Pak. Ya, pokoknya yang tidak nyaut, Bapak alfakan, jangan salahin ya. Rohman. Rohman. Baik, Cindy Astuti. Cindy Astuti. Oke, tiada. Liana. Liana Muspitasari. Oke, tidak ada. Maya Sri Julpadilah. Maya hadir, Bapak. Oke. Aslik Hadir, Pak. Gunawan. Gunawan. Oke, tidak menyaut. Indah Tri Rahayu. Indah Tri Rahayu. Baik, tidak menyaut. Wiranto. Wiranto. Oke, tidak menyaut. Sintiawati. Sintiawati. Oke, tidak nyaut. EN. Hadir, Bapak. Ahmad Sukron. Ahmad Sahroni. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Ilaini. Ahmad Ilaini. Oke, tidak nyaut. Afwan. Hadir, Pak. Oke. Syarif Ramdhani. Syarif Ramdhani. Oke, tidak nyaut. Lukman. Dia terkendala sinyal katanya, Pak. Rada susah Pokoknya masuknya. nggak nyaut, Bapak anggap alfa. Afi Mullah. Hadir, Pak. Siti Aisyah. Berarti Lukman tadi nggak hadir ya? Enggak, Bapak. Aisyah hadir, Bapak. Aisyah hadir, Pak. Ya, Aisyah. Dewi Lestari. Hadir. Oke. Wulan Tri Cahyaningrum. Hadir, Pak. Ya? Bapak Oke, Wulan nggak nyaut ya. hadir. Wulan ya, Bapak alfakan. Bapak Siti. Wulan hadir. Tadi hadir. Bapak punten Wulan hadir. Ya. Siti Hafidatun. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Gifar. Hadir, Bapak. Tajwini. Hadir, Pak. Nela. Nela. Nela Afril Liana. Oke, tidak nyaut. Nova. Nova hadir, Pak. Nova.
Hadir, Pak. Nur Mutmainah. Hadir, Pak. Pipin Latifah. Pipin Latifah. Oke, tidak nyaut. Syahdan. Hadir Pak Syahdan Pak. Nur Kanan. Nur hadir Bapak. Anissa Sohitu Jannah. Hadiroh, Bapak. Suprapti. Hadir, Pak. Irmayanti. Irmayanti. Bayu Gilang Baskara. Hadir. Irmayanti Ya. nggak hadir ya? Hadir Pak, hadir. Irmayanti nggak nyaut ya? Oke. Nggak ada, Pak. Irmayanti nggak nyaut kan? Nggak ada, Pak. Udah pindah. Oke. Hendrik Firdaus. Hendrik Firdaus. Oke, tidak nyaut. Siti Marifah. Hadir, Bapak. Ya. Handoko Wibowo. Handoko Wibowo. Oke, tidak nyaut. Ila Maidatul Hasanah. Hadir, Bapak. Asi Sapuro. Ada juga lagi. Asi Sapuro. Oke, nggak nyaut dipanggil. Arianti. Arianti hadir, Bapak. Anis Rahmawati. Hadir, Bapak. Alifah. Alifah. Novita Sari. Novi hadir, Bapak. Arifin Ilham. Hadir Pak, hadir. Dinda Armanjah Adilia. Hadiroh, Bapak. Oke, David. Hadir Bapak. Oke, Gita Nuraini. Hadir, Bapak. Oke ya, baik. Berarti yang hadir 29 orang, selebihnya tidak hadir. Bapak punten, Nela hadir. Cindy hadir, Pak. Tadi mikrofonnya agak error. Pokoknya yang tadi dipanggil sama Bapak nggak nyaut, Bapak anggap tidak hadir. Bapak, kendala sinyal tadi, Pak. Nela hadir. Nggak tahu Bapak ada kendala sinyal atau gimana. Pokoknya kalau dipanggil sama Bapak nggak nyaut, ya Bapak anggap nggak hadir. Soalnya ini yang di absen lumayan banyak, jadi Bapak lumayan capek kalau ngulang-ulang. Ada mahasiswa itu 52 mahasiswa. Jadi kalau Bapak ngulang-ulang capek. Ya mohon maaf ya, yang dipanggil nggak nyaut, berarti Bapak anggap tidak hadir. Jadi salah sendiri kenapa nggak nyaut dipanggil. Yang di sini hadir 33, berarti sama. Yang hadir 29, berarti ada 4 orang yang nggak nyaut tadi waktu dipanggil. Bahkan 32 ini. Yang hadir berarti cuma 3 orang. Baik ya. Kita belajar ke pertemuan kedua, masih membahas terkait tentang kemarin Bapak udah sampai mana ya? Kemarin Bapak sampai mana? Baik ya, jadi Bapak akan share dulu.
Udah muncul ya? Udah muncul ya? Sudah, Udah, Pak. Pak. Baik. Ya. Fungsi dasar manajemen itu tentang pengarahan, ya. Kemarin udah Bapak jelaskan belum nih ya? Waktu kemarin udah Bapak jelaskan belum? Kok nggak ada yang nyaut? Bapak tanya nih, ini materi yang ini sudah Bapak jelaskan belum? Belum kayaknya, Pak. Baik, kalau belum ya. Jadi salah satu fungsi manajemen adalah adanya pengarahan. Pengarahan ini adalah melibatkan proses motivasi, memimpin, dan mempengaruhi anggota organisasi untuk berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian tujuan. Fungsi ini sangat bergantung pada kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan interpersonal seorang manajer atau pimpinan. Dalam era kerja, jarak jauh dan tim virtual, pengarahan telah mengalami transformasi atau perubahan. Manajer harus mahir dalam menggunakan berbagai alat digital untuk mempertahankan koneksi dengan tim, ya, dan memastikan bahwa setiap anggota tetap terinspirasi dan fokus pada tujuan bersama. Maksudnya bagaimana Pak yang ini? Jadi era sekarang ini kan rapat itu tidak perlu kita bertemu dalam satu ruangan tertentu. Kalau dulu memang sebelum ada teknologi informasi, rapat itu harus ketemu, diundang, berkumpul dalam satu ruangan, duduk bersama dan sebagainya membicarakan. Nah, kalau sekarang eranya sudah berbeda. Jadi apabila kalian seorang pemimpin, maka harus berinovasi, ya, inovatif, menggunakan yang namanya teknologi yang tepat guna. Ya. Seperti saat ini nih Bapak nih mengajar, Bapak tidak perlu lagi datang ke kampus, kalian juga nggak perlu lagi datang ke kampus, dari rumah masing-masing atau dari tempat manapun, kalian bisa mengikuti perkuliahan ini. Nah, jadi seorang manajer itu memantaunya gampang, bisa lewat grup WA misalnya, atau grup Telegram misalnya. Nah, di situ kita bisa berdiskusi, berbagi informasi, ya, memberikan informasi, ya, dan seterusnya. Jadi medianya tidak terbatas. Jadi kalau dulu ya harus ketemu, sekarang nggak perlu. Ya kapanpun, dimanapun kita bisa melaksanakan konsolidasi, komunikasi, dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah komunikasi efektif. Menyampaikan visi, tujuan, dan ekspektasi dengan jelas kepada seluruh anggota tim. Ini yang pertama dilakukan kalau Anda jadi pemimpin. Yang pertama, menyampaikan visi dan tujuan organisasi itu apa. Nah, kalau kemarin kan negara kita baru saja melantik berapa tuh menteri ya, banyak luar biasa sama wakil menteri. Yang ada itu hanya visi, misi, dan tujuan presiden. Tidak ada misi-misi menteri. Nah, seperti halnya kalau di universitas, yaitu visi, misi, rektor. Tidak ada misi-visi fakultas, visi-misi prodi, dan sebagainya. Semua yang ada hanya satu visi, misi, tujuan daripada pimpinan kita. Nah, ini harus dijelaskan kepada seluruh tim. Apa visi kita ke depan, apa tujuan kita ke depan, organisasi ini mau dibawa kemana. Ini harus disampaikan secara jelas kepada seluruh anggota tim. Dan seluruh anggota tim harus memahami dan mengerti mengenai visi dan tujuan daripada organisasi. Berikutnya yang kedua adalah lakukan motivasi, yaitu menginspirasi dan mendorong karyawan untuk memberikan kinerja terbaik mereka. Jadi kalau kalian jadi pemimpin, jangan hanya bisa ngomel aja, jangan hanya bisa marah-marah saja, jangan hanya bisa nyalahin orang saja, tapi juga harus bisa memberikan motivasi. Kenapa? Motivasi itu penting agar anggota dalam tim kita itu, dalam anggota tim itu selalu kompak dan sinergi dengan apa yang
tadi disampaikan pada poin 1, yaitu menyampaikan visi misi dan tujuan organisasi. Bila ada anggota yang salah, ya jangan terlalu dimarahi walaupun salah. Tegur dengan baik, lalu setelah itu berikan dia motivasi agar dia bangkit kembali. Ini mah sudah dimarahin, disalah-salahin, tidak diberikan motivasi, ya sudah, organisasi itu lambat laun akan menjadi pudar atau hancur. Nah, lalu lakukan pembinaan, memberikan bimbingan dan dukungan untuk mengembangkan keterampilan dan potensi karyawan. Nah, pembinaan ini harus selalu diberikan pembinaan. Misalnya si A nih kurang di poin ini, ya diberikan pembinaan, kirim dia pelatihan, kasih dia pelatihan, ya, agar apa? Keterampilannya berkembang. Nah, kalau sudah dilakukan pembinaan masih begitu-begitu juga, ya langkah terakhir adalah dipindahkan daripada mengganggu roda organisasi. Artinya yang bersangkutan tidak bisa mengimbangi visi, misi, tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Kalau dilakukan pembinaan, motivasi sudah, pembinaan sudah, masih tidak ada berubah, ya sudah, keluarkan dari anggota organisasi. Nah, berikutnya apa nih? Resolusi konflik. Ya, mengatasi perbedaan, misalkan konflik untuk mempertahankan harmoni tim. Nah, nanti kalau kalian jadi pemimpin, itu dalam satu grup itu atau dalam satu organisasi itu tidak mungkin semuanya sama atau manut. Pasti ada aja dinamikanya. Pasti ada saja konfliknya. Nah, bagaimana kita mengatasi konflik tersebut? Konflik si A dengan si B dengan si C, si A dengan pimpinan, dan seterusnya. Itu harus kita bisa memahami apa yang menjadi penyebab konflik itu. Konflik itu biasanya ada untuk jangan diartikan negatif. Konflik bisa saja untuk membangun adanya persaingan antar tim. Bisa saja diciptakan konflik. Tapi kalau konflik yang nggak bisa ditangani, ya akan melebar kemana-mana. Sehingga menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu. Nah, jadi kalian ini komunikasi efektif, motivasi, pembinaan, resolusi konflik. Kalau tidak ada konflik dalam suatu organisasi, bahaya itu. Mengapa dikatakan bahaya? Ya berarti anggota tim tersebut hanya paduan suara. Setuju, padahal belum tentu apa yang disampaikan oleh pimpinan itu benar. Wajar dalam suatu organisasi terjadi silang pendapat. Wajar dalam suatu organisasi terjadi perdebatan. Karena fungsi utamanya adalah untuk apa? Membangun organisasi itu agar lebih baik. Kalau semuanya manut apa kata pimpinan, pimpinan tidak ada koreksi, tidak pernah dikritisi, bahaya rasanya. Oke, nah, lalu fungsi manajemen berikutnya apa lagi? Pengendalian. Pengendalian adalah proses memastikan bahwa aktivitas organisasi sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengukuran kinerja, membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Fungsi pengendalian memungkinkan organisasi untuk tetap pada jalurnya dan beradaptasi dengan perubahan kondisi. Nah, seorang pemimpin harus bisa mengendalikan nih anggota-anggotanya. Misal tadi yang Bapak bilang adanya konflik, bisa dikendalikan nggak konfliknya? Kalau enggak, repot. Bisa bubar tuh tim. Bisa terjadi saling curiga dalam satu tim. Tapi kalau kalian sebagai leader, sebagai pimpinan bisa mengendalikan konflik yang terjadi dalam organisasi, itu luar biasa. Nah, di sini dikatakan bahwa melibatkan pengukuran kinerja. Nah, harus bisa dilihat di pengendalian kinerja seperti apa. Nah, sekarang ini kan kerja itu berbasis kinerja ya. Orang naik gaji, dapat bonus itu nggak mungkin sama. Ya, nggak mungkin sama. Contoh misalnya di sini antara misalnya Dinda dengan Nela misalnya. Bekerja di bagi yang sama, dengan pangkat yang sama, dengan golongan yang sama. Tetapi pasti kinerjanya berbeda-beda. Nah, ini akan mengakibatkan apa? Tunjangan kinerjanya mungkin antara Dinda dengan Nela berbeda. Kinerja itu bisa diukur dari mana? Misalnya, yang dasar-dasar nih ya, hadir tepat waktu, lalu disiplin, ketiga, pekerjaan itu diselesaikan tepat waktu, rapi dan sebagainya. Apa yang ditugaskan oleh pimpinan itu diselesaikan tepat waktu dengan baik.
itu akan mempengaruhi tunjangan kinerjanya dibandingkan kalau orang misalnya nih di bagian yang sama, si A, Dinda dikasih tugas A, Nela dikasih tugas sama juga nih. Tapi Dinda lebih awal mengumpulkan tugasnya dan baik dan benar tugasnya itu akan menjadikan nilai kinerja yang tersendiri. Nanti dampaknya apa? Pertama, lebih cepat dipromosikan. Tunjangan kinerjanya mungkin akan berbeda nominalnya. Lalu nanti di akhir tahun bonusnya pun akan berbeda. Bayangkan kalau kita bekerja tidak berbasis kinerja, antara yang malas dengan yang rajin sama-sama. Itu akan membuat apa? Akan membuat yang rajin akan menjadi lemah. Kenapa? Percuma lah saya rajin. Toh naik gajinya sama juga, bonusnya sama juga sama si A misalnya. Ini akan mengakibatkan melemahnya orang-orang yang rajin. Nah, tapi senang dengan orang yang malas. Lah, ngapain rajin-rajin? Buktinya tuh si Dinda rajin segitu-gitu juga sama gua. Nah, itu nggak bisa begitu. Kalau kita seorang pimpinan harus bersifat adil. Adil itu kan belum tentu sama. Ya. Adil itu belum tentu sama. Yang dikatakan adil itu ya harus sesuai dengan tadi yang Bapak sampaikan, salah satunya adalah kinerja. Ya. Lalu membandingkannya dengan standar ditetapkan. Nah, ini misalnya gini, si A, si B sesuai dengan standar tidak nih pekerjaannya? Oh, sesuai. Si B nggak sesuai nih. Dan mengambil tindakan korektif yang jika diperlukan. Kalau si A dan si B, misalnya Dinda orangnya selalu tepat waktu, baik mengerjakan tugas, pekerjaan, dan sebagainya, tapi Nela selalu terlambat misalnya, maka diambil tindakan yang korektif, panggil. Kenapa Nela, nih kalau dikasih tugas oleh saya, kok ngumpulinnya terlambat terus? Ada apa sebenarnya, problemnya apa, kesulitannya apa? Jangan dimarahin. Itu bukan langkah yang baik, panggil, ditanyakan, dikasih motivasi, lakukan pembinaan. Kalau sudah ditegur berkali-kali, dipanggil berkali-kali, masih begitu saja, ya sudah. Berarti orang ini tidak bisa seirama dalam tim itu. Wajib dikeluarkan. Ya. Di era big data, pengendalian telah menjadi lebih canggih dengan penggunaan analitik prediktif dengan dashboard real time. Manajer dapat mengakses informasi kinerja secara instan dan membuat keputusan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Nah, seperti ini ya. Bahwa dengan era big data itu, Anda sebagai pimpinan nggak perlu nanya sama staf yang lain, gimana tuh si A tuh kerjaannya, si B gimana tuh kerjanya. Bisa, karena sudah tersistem. Bisa dilihat nanti track record-nya seperti apa. Nah, di sini bisa dilihat dari pengukuran kinerja menggunakan KPI, Key Performance Indicator. Ya, KPI itu Key Performance Indicator dan matrik untuk menilai kemajuan terhadap tujuan yang ditetapkan. Lalu lakukan evaluasi, membandingkan hasil aktual dengan standar yang ditetapkan untuk mengidentifikasi kesenjangan. Lalu ambil tindakan korektif, mengimplementasikan perubahan untuk mengatasi penyimpangan dari rencana. Lalu lakukan umpan balik, memberikan informasi kepada tim tentang kinerja mereka untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, ini pengukuran kinerja, lakukan evaluasi, lalu lakukan tindakan korektif, berikutnya umpan balik. Nah, ini menjadi evaluasi berkelanjutan. Maksudnya bagaimana? Di akhir tahun kan biasanya ada rapat, ada apa, dievaluasi nih si A, si B, bisa dipertahankan atau tidak dalam tim kita. Si A bisa kita promosikan nggak jabatannya naik dan sebagainya. Si B didemosikan, misalnya pindah bagian, karena mungkin sudah tidak sejalan lagi dengan tim yang sudah ada misalnya. Seperti itu. Nah, inilah kita dalam melakukan pengendalian. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Silakan. Saya Dinda Pak, ini mau minta pendapat Bapak aja ya Pak. Nah, di sini kan apa?
saya kan ikut kegiatan kampus ya Pak ya. Nah, jadi Ya, apa sih namanya kegiatan saya ini langsung aja ya Pak. Saya ini kan ikut ini ya Pak duta. Nah, saya itu kan punya partner. Nah, jadi partner saya ini kurang apa ya Pak? Kurang komunikasi gitu tuh sama saya gitu tuh. Nah, jadi prokernya itu saya tuh kurang ngerti sama proker yang udah disampaikan sama dia. Nah, saya tuh minta jelasin ulang, tapi dia tuh buat ngejelasin ulang prokernya itu rada kurang gimana gitu kan ya Pak ya. Kurang kita pahamin gitu tuh Pak kalau lagi rapat. Nah, jadi menurut Bapak gimana tuh kalau misalnya kan katanya kalau pemimpin itu harus punya visi misi yang bisa ya, dimengerti sama orang lain ya. kan ya Pak ya. Nah, itu Jadi pertanyaannya menurut bagaimana? jadi menurut Bapak tuh nanggepin orang yang punya visi misi tapi dia nggak bisa nyampein visi misi itu secara jelas tuh gimana itu Pak? Ya, oke. Jadi pertanyaan bagaimana menanggapi visi misi seseorang kan? Iya Pak, Itu. dia punya visi misi tapi dia nggak bisa ngejelasinnya secara jelas gitu. Jadi kita yang ngedengerinnya jadi kurang paham gitu tuh. Oke, gini. Jadi kalau kita gini, caranya ya. Menanggapi visi misi seseorang itu memerlukan pemahaman yang baik, ya. Itu yang pertama. Menanggapi visi misi seseorang itu memerlukan pemahaman yang baik terhadap apa yang dia sampaikan. Itu pertama tuh, pahami dulu. Memerlukan pemahaman apa yang dia sampaikan visi misinya. Ya. Serta evaluasi terhadap keselarasan visi dan misi tersebut, ya. Nah, dan berikut ini ada beberapa yang harus dipahami nih ya. Yang pertama, pahami secara menyeluruh. Maksudnya apa? Baca atau dengarkan visi misi tersebut dengan seksama. Ya. Pastikan tadi yang nanya siapa, Dinda ya? Iya Pak. Pastikan Dinda memahami maksud dan tujuan dari visi. Ya, dia dari apa? Gambaran besarnya, rencana jangka panjangnya, rencana jangka pendeknya seperti apa. Itu pertama Pak, pahami secara menyeluruh. Nah, kalau dia menyampaikannya kurang jelas, tanyakan. Apakah komunikasinya dia yang bermasalah atau cara menyampaikannya yang bermasalah? Itu ada dua pemahaman yang berbeda. Cara menyampaikan yang salah atau komunikasinya yang salah. Ada orang, dia pinter, tapi komunikasinya nggak bagus. Jadi bagaimana dia menyampaikan kepada anggotanya, cara berkomunikasinya tidak baik. Padahal itu dia pinter, tapi komunikasinya buruk. Nah, ini yang harus kita pahami dulu, ya. Lalu berikutnya apa? Setelah dipahami kan tadi kan ya. Dan sebagainya, kita berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah berikan apresiasi. Jika ada aspek yang positif, apresiasi usaha dan pemikiran yang telah dicurahkan dalam menyusun visi misi tersebut. Contohnya misalnya saya, Dinda, menghargai fokus kepada pemberdayaan komunitas dalam visi ini misalnya. Lalu berikutnya apa lagi? Tanyakan lebih detail atau lebih lanjut. Ajukan pertanyaan untuk memperjelas bagian yang mungkin kurang jelas atau membutuhkan elaborasinya lebih lanjut. Nah, ini udah dilakukan belum selama Dinda? Nah, kalau sudah 3 langkah tadi dilakukan, maka langkah keempatnya apa? Bandingkan dengan realitas. Dia bicara A, B, C, D. Bandingkan dengan realitasnya seperti apa. Apakah visi misinya ketinggian, tujuannya ketinggian, atau disesuaikan, atau bagaimana. Coba evaluasi, apakah visi dan misi tersebut realistis dan sesuai dengan situasi saat ini atau tidak.
Jika ada kekurangan, sampaikan dengan cara yang konstruktif. Lalu apa lagi? Setelah itu, sampaikan pendapat Anda secara pribadi. Ya, maksudnya apa, Dinda? Pendapat secara pribadi. Dinda bisa menyampaikan bagaimana visi dan misi tersebut berkaitan dengan nilai atau tujuan pribadi Anda. Contoh misalnya, visi ini sejalan dengan keinginan saya atau tidak. Untuk melihat perubahan positif di bidang apa yang dia sampaikan. Yang keenam, berikan saran atau ide tambahan. Ya, jika Dinda merasa ada ide tambahan yang dapat memperkuat visi dan misi tersebut, berikan masukannya secara terbuka dan suportif. Ya, jadi dengan demikian Dinda ya menggunakan pendekatan ini, Dinda dapat menanggapi visi misi seseorang dengan cara yang bijaksana, suportif dan membangun. Jangan ini mah ngomongnya di belakang, repot urusannya. Ya, jadi itulah ada 6 langkah yang perlu 6 langkah yang perlu Dinda lakukan. Pahami, berikan apresiasi, tanyakan detail, bandingkan dengan realitas, sampaikan pendapat pribadinya, berikan saran atau ide tambahan. Itu langkah-langkahnya, Dinda. Ya kadang orang gini, ya ada orang dia pinter, bikin visi misinya pinter nih, terlalu tinggi, tapi anggotanya memahaminya kurang paham, mungkin ketinggian visi misinya. Untuk mencapai target organisasinya, dia terlalu tinggi, tidak melihat realitis yang ada di lingkungan sekitarnya. Contoh misalnya nih, kamu berorganisasi nih, berpartner dengan orang nih ya. Contoh lah, kita jualan nih sederhana nih. Ya, jualan nih, ya. Dinda sama temennya misalnya dengan Arianti misalnya. Join nih, berdua nih. Jualan misalnya nih ya. Contoh jualannya jual nasi uduk misalnya nih. Dinda bilang, Arianti, ini nasi uduk sebungkusnya kita jual 10.000 ya. Pertanyaannya Dinda bisa mengambil angka 10.000 itu dari mana? Kata Arianti, jangan. Kemahalan. Maksudnya kemahalan gimana? Mungkin Arianti sudah melihat lingkungan sekitar itu, nggak mungkin kita ngejual nasi uduk sebungkus 10.000. Karena mungkin di situ lingkungannya, orang-orangnya berpendapatan rendah. Jadi nggak mungkin itu dilakukan penjualan 10.000 per bungkus. Kata Arianti, gimana kalau misalnya setengahnya aja 5.000? Terus Dinda, itu terjadi perdebatan. Nah di situ harus ada masukan. Ya tadi yang dibilang tadi nih yang Bapak sampaikan, pahami dulu secara menyeluruh. Dengarkan tadi pendapat Arianti. Oh benar juga ya, di sini kan kebanyakan misalnya pendapatannya rendah. Kalau saya jual 10.000 daripada nasi ini basi nggak laku gimana? Mungkin bisa saja kan, dari porsi 10.000 diturunkan jadi 5.000 tapi porsinya dikurangi. Yang penting ini terjual. Nah itu pentingnya kita memahami visi misi orang itu, lihat lingkungan sekitarnya. Misal nih tadi duta kampus dan sebagainya lah. Oh kita pengen misalnya kampus kita dikenal sama orang harus gini. Tapi kita tidak melihat realistis lingkungan kampus kita seperti apa. Dia tidak memahami, tapi dia bicara visi misi terlalu tinggi. Nggak nyambung. Jadi visi misi itu harus realistis. Nah kalau tidak ada realistis, komunikasikan, berikan asupan, tanggapan yang positif. Jangan mencela. Nah kalau mencela mah repot namanya. Mencela dengan memberikan kritikan berbeda ya. Oke? Kan biasa orang kita makan kebanyakan lah. Gitu aja repot lah. Mana mungkin dikerjakan, kebanyakan lahnya itu loh. Ya. Nah, terkadang banyak hal yang harus kita lakukan di dalam suatu organisasi. Sampai sini ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Ada lagi? Ini pertanyaan bagus nih dari Dinda nih, ya. Yang lain kok pada diem nih. Baik, Bapak lanjutkan ya. Materi berikutnya. Berikutnya, manajemen sumber daya manusia dan definisi serta perannya.
Manajemen sumber daya manusia adalah fungsi strategis dalam organisasi yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan karyawan. MSDM melibatkan serangkaian praktik dan kebijakan yang dirancang untuk memaksimalkan kinerja karyawan dalam mendukung tujuan organisasi. Dalam landscape bisnis yang terus berubah, peran MSDM telah berkembang dan fungsi administratif menjadi mitra strategis yang berkontribusi pada keunggulan kompetitif organisasi. MSDM modern melibatkan penggunaan teknologi, analitik talenta, dan pendekatan berbasis data untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia. 1. Perencanaan tenaga kerja. Mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja masa depan dan mengembangkan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 2. Manajemen talenta. Menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan berbakat untuk mendukung pertumbuhan organisasi. 3. Pengembangan organisasi. Mengelola perubahan dan meningkatkan efektivitas organisasi melalui intervensi yang terencana. Berikutnya, kepatuhan dan etika. Memastikan praktik ketenaga kerjaan yang adil dan etis serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Nah, ini ya, ada 4 hal yang harus kalian perhatikan ya dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, Bapak ingin bertanya nih kepada kalian, ada yang bisa jawab nggak nih? Misalnya Anda menjadi pimpinan. Ya, jadi manajer lah, jadi bos di situ ya. Jadi pimpinan misalnya. Apa yang akan kalian lakukan apabila ada seorang pegawai atau karyawan, dia pintar, dia memiliki talenta yang luar biasa, tapi disiplinnya kurang. Apa yang harus Anda lakukan? Orangnya pintar, talentanya bagus, ya, tapi dia kurang disiplin. Apa yang harus Anda lakukan? Ada yang bisa jawab? Tadi disiplinnya ya Pak yang kurang. Ya. Izin menjawab Pak. Ya, boleh. Ya, kalau misalnya kita jadi manajer, terus kita punya pegawai yang multi talent bagus, terus rajin, tapi minusnya di disiplinnya aja ya Pak ya. Yang pertama itu kita ajak ngobrol santai aja, biasa gitu ya Pak. Ajak pegawai ngobrol, terus tanya tentang kesulitan yang dia hadapi gitu. Jadi apa sih yang membuat dia nih nggak disiplin gitu tuh Pak. Diajak ngobrol dulu, mungkin ya kalau misalnya baru awal-awal gitu. Terus Ya, terus apa? Terus Lanjut. terus yang keduanya itu Pak, kayak nentuin harapan gitu, kayak jelasin yang jelas gitu tuh Pak, kayak apa sih yang dia harapin gitu tuh, kayak baik dari segi disiplin maupun kontribusi, misalnya kayak jam kerja, deadline, atau tanggung jawab gitu Pak. Terus yang ketiga tuh kayak dukung pengembangannya. Jadi kita kalau misalnya orang nggak disiplin itu, misalnya dia ngasih alasannya nih Pak, kayak karena, dari jarak dari rumah ke kantor jauh, atau mungkin karena, sering lembur jadi tidurnya kurang gitu, jadi bangunnya kesiangan gitu. Jadi kita kayak kasih ini juga gitu tuh Pak, kayak, ya udah nanti, kamu pokoknya intinya mah kayak kasih solusi aja kalau misalnya dianya udah ngasih alasan gitu tuh Pak, kenapa dia nggak disiplin gitu. Terus kitanya juga ngasih feedback juga gitu Pak ke dianya. Jadi kan dia nih udah berkontribusi nih Pak ya. Kan karena dianya pegawainya rajin, multi talent, terus kayak bener-bener berkontribusi ya Pak ya. Kan kalau
karyawan yang begitu mah kayak dibutuhin banget di perusahaan. Jadi kitanya harus ngasih feedback yang baik juga karena dia juga udah berkontribusi gitu di kampus. Terus yang selanjutnya kayak kita bikin lingkungan kerja yang nyaman gitu, Pak. Jadi kalau misalnya tempat kerjanya enak, dapat bosnya enak, tapi kalau misalnya tempat kerjanya nggak nyaman gitu tuh, itu juga bisa mempengaruhi pegawai yang apa sih yang pegawai yang rajin gitu. Jadi dia rajin, kerjanya bagus, terus dapat bosnya misalnya kita bisa dibilang bosnya enak lah gitu. Tapi tempat kerjanya kayak misalnya tempat teman kerjanya, rekan kerjanya gitu tuh kurang enak gitu di dianya. Jadi itu juga bisa mungkin itu yang bisa bikin dia nggak disiplin juga gitu. Terus yang terakhir ya diajak follow up udah yang tadi saya bilang pertama itu ya diajak ngobrol kalau misalnya emang masalahnya berat gitu. Baru tuh kita tindak lanjuti ini seharusnya gimana nih gitu. Apa kita pindahin ke tempat yang memang seharusnya gitu karena memang dia di Hmm. sininya nggak cocok atau kita rubah dari segi di mana dia ngerasa nggak nyamannya gitu, Pak. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan. Oke. Baik. Ada yang berpendapat lain? Silakan. Ada yang berpendapat lain? Silakan. Ayo, nggak usah takut salah ya. Kita lagi berdiskusi nih namanya. Bapak paling suka kalau kita diskusi belajarnya. Ada yang lain? Silakan berpendapat. Ya, kalau gitu Bapak tanya satu-satu aja ya nih. Kayaknya kalau diminta nih nggak ada yang ini nih. Izin, Pak, izin. Siapa ini? Bagi Gilang Baskara. Ya, silakan. Jadi kalau baik, jadi permasalahannya yaitu ketika pegawai tersebut tidak disiplin apa ya. Jadi yang pertama itu bisa dilakukan observasi. Jadi observasi secara ini aja objektif ya, jadi subjektifnya itu. Jadi takutnya si karyawan ini memiliki masalah pribadi dan beban kerja yang berlebihan, gitu ya, yang mempengaruhi kinerjanya. Nah, setelah itu pendekatan personal. Pendekatan personal itu yaitu kita ngobrol, gimana sih, kenapa sih kamu ini gitu, kok kurang disiplin atau bagaimana. Nah, terus yang ketiga, penetapan harapan jelas. Maksudnya itu harapan dari perusahaan itu pastinya akan memiliki karyawan yang disiplin dan etos kerja yang baik ya Pak ya. Jadi dari setelah diberitahu itu mungkin bisa mengerti, namun jika tidak, kita lanjut ke langkah keempat yaitu memberikan dukungan dan bimbingan. Maksud dukungan dan bimbingan ini bisa kita ikutkan ke pelatihan kedisiplinan gitu Pak ya. Jadi contohnya kayak misalkan pegawai baru itu pasti ada pendisiplinan dulu, jadi kayak magang dulu misalkan gitu tuh, biar dilihat dulu kedisiplinannya gitu. Yang kelima itu sanksi dan penghargaan. Jadi setelah diobservasi, dibimbing, dia tetap saja tidak disiplin, maka dari itu kita bisa menindak hal tersebut. Jadi diberi sanksi. Apabila berubah menjadi rajin gitu, lebih atas kerjanya baik, kita bisa beri penghargaan gitu Pak. Oke, ada yang berpendapat lain? Tadi siapa namanya? Tunjuk tangan tadi ya, siapa? Siska ya? Baik ya, dari pendapatnya siapa tadi yang pertama memberikan pendapat tadi, memberikan pandangan? Dinda, Pak. Enggak, yang tadi pertama ngasih pendapat siapa tadi? Dinda ya? Iya, Dinda. Oke, yang kedua Bayu ya.
Siap, Jadi Pak, siap. gini, kita jadi pemimpin nih. Ada salah satu anggota organisasi kita, dia pinter, dia kreatif, tapi disiplinnya kurang. Apa yang harus kita lakukan sebagai pemimpin? Ya, biasanya gini, ada kebiasaan yang mungkin dia lakukan, ya, karena dia merasa dirinya pintar dan merasa dibutuhkan, biasanya dia makin egonya tuh makin tinggi. Biasanya begitu tuh, ya. Orang yang makin pinter, kreativitasnya tinggi, biasanya egonya tinggi. Ini kalau nggak ada gua nih, kalau nggak ada gua nih organisasi bubar nih. Dia selalu beranggapan seperti itu, karena merasa dirinya dibutuhkan, merasa dirinya paling penting. Sehingga dia mengabaikan yang namanya disiplin, attitude, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana mengatasi hal yang seperti ini? Kan tadi disampaikan oleh Bayu. Bayu ya betul. Ada betulnya. Memang lakukan pendekatan secara personal. Oh, Anda punya potensi, tapi Anda kenapa kurang disiplin? Nah, kalau udah dia merasa dirinya, kadang gini, pemimpin itu kan ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Kenapa dia diangkat jadi pimpinan? Banyak hal sebenarnya. Karena mungkin dia cara berkomunikasinya baik, bijak dalam mengambil keputusan, walaupun kemampuannya nggak begitu pintar-pintar amat. Ya, tapi kan bukan itu yang ditentukan menjadi pimpinan. Tapi bagaimana dia bisa memajukan roda organisasi, itu yang paling penting. Pintar tapi tidak bisa memajukan organisasi buat apa? Tapi semua dipadukan menjadi satu. Maka lakukan pendekatan. Kalau dia udah di pendekatan, dia merasa dirinya, misalnya kita nih, sebagai pimpinan mungkin pintarnya kalah sama dia. Bisa saja begitu kan? Kita kalah sama yang bersangkutan. Tapi karena kita pimpinan, wajib berani dan tegur yang bersangkutan. Ajak bicara. Maunya kamu apa? Kalau udah gini ya sudah, berarti apa yang tadi disampaikan oleh Bayu, lakukan pembinaan, terus pendekatan. Kan tadi jelas ada reward dan punishment. Kalau orang sudah melawan pimpinan itu nggak bagus. Efeknya apa? Pimpinan dilecehkan, nanti akan dianggap rendah oleh yang lain. Ah, si itu aja berani, karena dia pinter aja. Coba kalau kita yang bodoh nih, pasti domain habis. Akhirnya nanti jadi seperti itu. Jadi artinya apa? Kita memperlakukan yang sama, baik yang pintar maupun kurang pintar, apapun yang bodoh. Lakukan hal yang sama. Kalau kurang disiplin, tegur dengan hal yang sama. Dengan porsi yang sama mungkin atau berbeda. Contoh misalnya dia merasa pintar, kalau datang semaunya. Apa yang penting kan saya kerjaan saya beres. Apa yang Bapak minta selesai. Buat apa saya nongkrong dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kalau nggak ada kerjaannya? Lebih baik saya datang jam segini tapi kerjaan beres. Nah, tapi kembali lagi ke SOP. Visi misi organisasinya apa? Bahwa karyawan wajib datang jam sekian. Kembali lagi ke standar operasional prosedurnya. Boleh saja dia seperti itu. Lihat dulu SOP-nya. Kita masuk kerja jam berapa, pulang jam berapa. Walaupun yang dikatakan betul. Buat apa? Ngantor tiap hari, nongkrong di kantor, tapi tidak ada kontribusinya. Kan pertanyaan begitu tuh. Buat apa Pak nongkrong tiap hari kalau nggak ada kerjaannya? Lebih baik saya dong datang siang, tapi saya ngerjakan sesuatu, tapi selesai. Bukan itu perbandingannya. Kembali lagi kepada aturan yang tadi sampaikan, rewardnya seperti apa, punishment seperti apa bagi orang yang melanggar aturan operasional prosedurnya. Kecuali tidak ada aturan, oke kamu ngantor jam berapa aja ya, yang penting pekerjaan selesai. Nah itu boleh. Nah itu berarti membutuhkan orang-orang yang memang kreativitas. Tapi kalau sudah tertera jelas masuk kerja jam 8, pulang kerja jam 4, itu berarti dibutuhkan orang-orang yang disiplin. Disiplin dalam waktu. Pertanyaannya Pak, enak banget ya Pak ya, orang yang datang jam 8, duduk-duduk aja, ngobrol-ngobrol aja, jam 4 pulang. Ya itu kan kembali lagi tadi di awal, kinerjanya bagaimana. Nanti yang berbeda, tunjangan kinerjanya berbeda itu. Kenaikannya mungkin lebih lambat, promosinya mungkin lebih lama, naik bonusnya juga berbeda. Iya dia hadir tiap hari, tapi kinerjanya 0. Ya nanti juga tunjangan kinerjanya juga 0. Bonusnya juga sedikit, nggak sama dengan orang yang tadi Bapak sampaikan di awal.
Jadi kita harus jadi pemimpin harus memperlakukan hal yang sama. Kalau kita sudah memperlakukan antara suka dan tidak suka atau like and dislike dalam organisasi, repot rasanya. Saya suka dengan Arifin Ilham, tapi saya nggak suka dengan Bayu misalnya. Kenapa Anda nggak suka dengan saya, Pak? Misalnya kan si Arifin nanya, itu urusan kamu. Nggak bisa jawaban seperti itu. Jadi kita harus bertindak tegas kembali lagi kepada aturan main organisasi pada saat di awal kita menentukan visi misi organisasi. Lebih baik kita membina orang yang disiplin daripada kita tidak membina orang yang tidak disiplin. Karena kalau orang sudah disiplin biasanya gampang diarahkan. Karena dia disiplin. Disiplin yang bagaimana dulu kan begitu. Ya, Bapak lanjut materinya ya. Coba tolong lebih kreatif ya, lebih kita diskusi saja. Nah, lalu berikutnya apa nih? Fungsi MSDM. MSDM memiliki serangkaian fungsi yang saling terkait dan mendukung siklus hidup karyawan dalam organisasi. Fungsi-fungsi ini mencakup berbagai aspek mulai dari perekrutan hingga pensiun dan dirancang untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat, termotivasi, dan berkinerja tinggi. Dalam era digital, banyak fungsi MSDM telah mengalami transformasi dengan adopsi teknologi seperti sistem informasi SDM, ya, kecerdasan buatan, dan analitik prediktif. Ini memungkinkan Departemen SDM untuk beroperasi lebih efisien dan memberikan wawasan strategis yang lebih baik kepada manajemen. Ya. Ada rekrutmen dan seleksi, ya. Ada kompensasi dan tunjangan, perencanaan suksesi, pelatihan dan pengembangan, hubungan karyawan, administrasi personalia, manajemen kinerja, kesehatan, keselamatan kerja, manajemen perubahan. Nah, hal-hal yang ini tadi kita perhatikan nih. Mulai dari rekrutmen awal dan seleksi itu sangat menentukan di awal kita merekrut siapa, menseleksinya bagaimana. Ya, setelah direkomendasi, lalu lakukan pelatihan dan pengembangannya. Lalu kita lihat kinerjanya seperti apa. Kalau dari awal rekrutmennya salah dan menyeleksinya juga salah, maka Anda akan mendapatkan orang yang salah juga. Artinya kan banyak gini, Pak, sekarang kan kalau kerja, kalau nggak ada ordal, susah, Pak. Nah ini yang sering terjadi kan. Misalnya Dinda punya om di perusahaan A. Si omnya ini bisa masukin orang tanpa melihat latar belakang Dinda, dimasukin aja nih ke perusahaan tersebut. Karena Dinda merasa punya om di situ, kadang-kadang kan merasa sombong. Beda dengan orang yang memang dia masuk lewat situ, lewat jalur seleksi, ya lewat jalur tes dan sebagainya. Syukur-syukur misalnya Dinda bisa menyesuaikan diri. Oh, saya malulah kalau saya jelek nih, karena di sini ada om saya yang rekomendasikan. Karena biasanya kalau karyawan yang direkomendasikan berbuat salah, maka yang terkena di awal adalah orang yang merekomendasikan. Ini Dinda bawaan siapa ya? Oh, itu bawaan Bapak itu. Ditanya, Pak, Bapak bawa Dinda ke sini. Bapak nggak lihat dulu Dinda seperti apa? Kan gitu akhirnya. Kalau yang dibawanya tidak bisa menyesuaikan diri. Yang mentang-mentang misalnya tadi Dinda ada omnya di situ. Ya. Lanjut ya. Nah, tujuan MSDM. Tujuan utama MSDM yaitu untuk memaksimalkan produktivitas karyawan dengan meningkatkan efektivitas mereka dalam peran strategis mereka. MSDM berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung di mana karyawan dapat berkembang dan memberikan kontribusi terbaik mereka untuk kesuksesan organisasi. Nah, ini semua bisa dicapai tergantung kita bagaimana memimpin suatu unit organisasi. Menciptakan lingkungan kerja yang baik, ya, mendukung karyawan untuk berkembang, memberikan kontribusi, ya,
untuk kesusahan organisasi, dan ini bisa tercapai kalau adanya kerjasama tim. Sukses atau tidak suksesnya suatu organisasi tergantung pimpinannya, tergantung kerjasama timnya. Pimpinannya bagus, anggota timnya nggak bagus, nggak kompak, selesai sudah. Pimpinannya kurang bagus, tapi anggota timnya bagus, itu bisa terangkat. Pimpinannya bagus, ngerti, paham dan sebagainya, tapi di bawahnya tidak mendukung, sulit juga untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, MSDM bertujuan untuk melaraskan praktik sumber daya manusia dengan strategis bisnis yang lebih luas, memastikan bahwa organisasi memiliki bakat yang tepat untuk mencapai tujuan yang jangka pendek, jangka panjang. Ini juga melibatkan penciptaan budaya organisasi yang positif dan inklusi yang mendorong inovasi dan kolaborasi. Nah, kalau kita lihat di sini, meningkatkan kepuasan karyawan, mengembangkan bakat internal, menselaraskan dengan strategi bisnis. 1, 2, 3 ini harus sejalan. Kalau meningkatkan kepuasan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan mendukung untuk meningkatkan moral dan retensi karyawan. Di sini menyediakan peluang pembelajaran dan pengembangan untuk membangun keterampilan dan kapabilitas karyawan. Melaraskan di sini memastikan bahwa praktek SDM mendukung dan mendorong pencapaian tujuan strategis organisasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bapak akan kirim materinya ya. Sorry, materi udah dikirim ya? Ini masih pertemuan yang kemarin kok, kelanjutannya. Iya, Bapak. Belum Masih ya? dikirim kayaknya. Masa? Kan Belum? kemarin belum bisa diunduh itu tuh, Pak. Oh ya, baik. Berarti Bapak kirim lewat WA aja ya. Sebentar, Bapak aktifin dulu WA-nya. Bapak kirim materinya. Udah belum di ini? Di grup udah masuk? Di WA grup? Sudah, Bapak. Sudah. Udah ya, itu materinya. Ya. Oke. Nah, ini slide yang terakhir ya. Tantangan dan tren dalam manajemen sumber daya manusia ya. Manajemen sumber daya manusia terus menghadapi tantangan baru seiring dengan
perubahan landscape bisnis global. Beberapa tantangan utama meliputi mengelola tenaga kerja multigenerasi beradaptasi dengan teknologi dan berkembang pesat, mengatasi kesenjangan keterampilan dalam pasar tenaga kerja dan yang kompetitif. Tren terkini dalam MSDM mencakup adopsi analitik SDM untuk pengambilan keputusan berbasis data. Fokus yang lebih besar pada kesejahteraan karyawan dan keseimbangan kehidupan kerja, serta penggunaan kecerdasan buatan dalam proses SDM. Selain itu, ada pergeseran menuju model kerja yang lebih fleksibel dan pendekatan yang lebih personalisasi terhadap pengalaman karyawan. Ya, tantangannya ini, nomor 1, mengelola tenaga kerja jarak jauh dan hybrid, memastikan keamanan data karyawan, mengatasi burnout dan stres kerja. Tren saat ini, upskilling dan reskilling karyawan, penggunaan chatbot ya, AI untuk mendukungan SDM, fokus pada keragaman, kesetaraan dan inklusi ya. Lalu masa depan MSDM di sini, personalisasi pengalaman karyawan menggunakan AI, adopsi blockchain untuk verifikasi kredensial, fokus pada keterampilan daripada gelar formal. Nah, nanti sebenarnya kalau beberapa perusahaan luar negeri itu, perlu kalian ketahui ya, itu beberapa perusahaan Amerika itu dia nggak butuh kamu lulusan apa. Kamu lulus S1, S2, S3, enggak. Kamu bisanya apa? Pertanyaannya pada diri kita masing-masing saat ini adalah, kita ini punya keterampilan apa? Kompetensinya di bidang apa? Misalnya nih, Bayu ditanya, kamu lulusan S1? Ya. Dari mana? Primagraha. Kamu punya kompetensinya apa? Apa jawaban Bayu? Siap, izin menjawab. Apa jawaban Bayu kalau ditanya? Kompetensi kamu apa? Saya bisa menggunakan ini Pak, kalau di bidang digital saya bisa menggunakan Microsoft Word, Excel, Iya, PowerPoint. kalau ditanya, Terus kamu bisa- kalau ditanya kompetensi, ya kamu ditanya kompetensinya apa? Masih jawabannya kayak gitu. Oh Pak, siapa? Saya kompetensi di bidang digital marketing. Nih kompetensi saya buktinya, sertifikatnya ada. Begitu jawabannya. Siap. Bukan jawabannya Baik, Pak, baik. A begitu. Kalau kamu jawaban begitu, nggak akan diterima. Nah, ini yang membedakan teman-teman sekalian semua yang ada di ruangan ini nih, di ruang kelas ini. Pertanyaan kepada diri kita masing-masing nih, bertanya dari 37 orang yang hadir, sebenarnya kalian ini mencari kompetensi apa di bidang ilmu manajemen? Pasti bingung jawabnya. Karena kalian tidak pernah diajarkan bagaimana membuat suatu kompetensi dalam diri kita masing-masing. Misalnya Dinda, oh saya kompetensinya kayaknya lebih suka pemasaran digital deh. Nah, fokus kepada itu. Bayu misalnya, oh saya pengembangan SDM lah. Belajar tentang kompetensi bagaimana mengembangkan SDM. Karena semakin naik semester kita, semakin mendekati kita lulus, itu semakin rumit kita dalam menghadapi masa depan. Jangan sampai kita lulus, tidak memiliki kompetensi apa yang kita miliki dalam diri kita. Jangan bangga dengan gelar S1, SM ya. Terus ditanya oleh personalia, oleh HRD, kamu kompetensinya apa? Lulusan sarjana manajemen. Aduh, waktu saya kuliah, saya diajarkan ini Pak, saya diajarkan ini Pak. Bukan itu jawabannya. Saya kompetensi di bidang marketing digital Pak. Saya pernah mengikuti uji kompetensinya dan saya lulus dengan predikat X misalnya. Begitu jawabannya. Dengan tegas, bukan jawab A, B, C, D, panjang-panjang sana sini, sana sini. Ini kalian kan sekarang semester berapa? Semester 5 ya? Semester 5 bukan? Iya, Iya, Pak. Bapak. Iya, Pak. Nah, kalau ditanya oleh perusahaan, kamu pernah magang nggak? Waduh Pak, waktu di kuliah nggak ada tuh mata kuliah magang. Ini pun akan menghambat karir Anda juga. Ditanya, udah berapa kali ikut pelatihan? Waduh Pak, di kampus nggak ada tuh Pak pelatihan-pelatihan. Berapa kali kamu ikut seminar selama kuliah misalnya?
Nah, sebenarnya hal-hal begitu tuh sepele, tapi bisa mengangkat Anda menjadi lebih baik. Contoh misalnya, saya pernah ngikutin seminar ini Pak, bukti sertifikatnya ada. Saya di kampus rajin sebagai anggota organisasi kemahasiswaan. Saya aktif di BEM sebagai ini Pak. Dari seperti itu aja itu merupakan daya tarik. Oh, orang ini biasa organisasi. Oh, orang ini berarti tahan banting. Oh, ini berarti mentalnya udah diuji. Dibandingkan dengan mahasiswa, punten. Kuliah pulang, kuliah pulang. Nggak dapat apa-apa, hanya dapat ilmu teori saja. Jadi kalian udah semester 5 nih. Pertanyaannya, sudah mendapatkan kompetensi yang seperti apa di semester 5? Suruh ikut seminar, mungkin males. Males lah seminar gitu-gitu aja. Suruh ikut pelatihan, males lah bayar. Ya susah, kita kalau mau berkembang ya harus berkorban. Baik berkorban secara materi maupun berkorban secara non materi. Jadi kalian harus sudah tanamkan nih ya. Semester 5 ini kan nanti konsentrasinya kalian mau ngambil apa? Keuangan kah? Pemasaran kah? MSDM kah? Yang menjadi pertanyaannya, kompetensi yang sudah Anda dapatkan apa? Ini udah semester 5 loh, bentar lagi semester 6, 7 selesai. Ini yang membuat kita nih terkadang-kadang kuliah tuh asal kuliah. Nanti kalau lulus bagaimana? Yang ditanya bukan kalian tuh lulus S1 dengan predikat cum laude atau bukan cum laude. Tapi yang ditanyakan paling utama adalah kalian punya kompetensi di bidang apa. Itu yang harus kalian pikirkan. Makanya kalau ada seminar, pelatihan, ikutlah. Organisasi di kampus, ikuti. Tapi yang positif-positif. Jangan ikut organisasi bentar-bentar demo. Bentar-bentar demo. Ya kan? Seperti yang Bapak share tuh videonya di grup. Dengarkan baik-baik videonya. Udah dengar belum tuh videonya yang Bapak share? Ya kan? Kadang-kadang dikasih video nggak disimak. Nah itu kita kadang-kadang nanti kalau udah lulus baru tuh nyesel. Aduh ya waktu kuliah nggak begini, nggak begitu, nggak begini, nggak begitu. Sekarang udah mau selesai baru kepikiran. Harusnya dari sekarang ini sudah mulai menata. Oh, saya nanti selesai kuliah nih minimal saya bisa menguasai ini. Nanti kalau saya kerja pada bidangnya ini. Gitu loh, tertata hidup itu. Sesibuk-sibuknya kita jangan lupakan untuk diri kita juga. Oke? Ya, jadi ini motivasi buat kalian ya. Udah semester 5 tolong nih. Kalau ada uji kompetensi, ikutlah uji kompetensi. Tapi ikuti dengan serius karena ini akan bermanfaat di saat yang tepat. Mungkin sekarang belum terasa. Oh iya, saya belajar ini. Oh, saya belajar ini. Kayak tidak. Oh, manfaatnya apa ya? Nanti akan terasa. Contoh misalnya, Anda kenapa diminta ikut organisasi di kampus, ormawa. Nanti manfaatnya akan didapat setelah Anda kerja. Oh iya ya, ternyata kerja itu seperti ini, banyak komunikasi dengan banyak orang. Bayangkan kalau Anda jarang berkomunikasi di kampus, berkumpul dengan teman-teman organisasi, apa yang terjadi? Pada saat kerja kaget. Dibentak orang, disentak orang, diomelin orang. Nah, sebenarnya kita ikut organisasi itu salah satunya bagaimana mendidik mental kita. Membangun mental kita dari sekarang. Oh, kita nih orang yang tahan banting, tahan ujian, dan sebagainya. Dan hal itu ya harus Anda lakukan. Karena enggak, kecuali yang perempuan mungkin pikirannya pendek mungkin. Saya nggak jadi manajer nggak apa-apa, tapi saya nanti nikah sama manajer. Nanti saya juga dipanggil Bu Manajer. Kan gitu. Kalau yang laki-laki gimana? Kalau yang perempuan mungkin nasib begitu. Nggak apa-apa, saya nggak jadi bupati. Nanti saya nikah sama bupati, saya juga dipanggil Ibu Bupati. Karena suami saya bupati. Kalau perempuan kan ngikut suaminya sukses, pasti istrinya ikut sukses, ikut ke bawah tuh. Nah, simpelnya begitu kalau yang perempuan nih. Tapi kan nggak mau begitu juga.
harus menjadi wanita karir yang baik. Nah, dari sekarang cobalah rubah paradigmanya bahwa kuliah itu ya harus banyak bergaul yang positif ya, bukan yang negatif. Harus banyak menambah pengetahuan dengan cara apa? Kalau ada pelatihan apa ikut, ada seminar apa ikut. Kalau perlu magang, misal di kampus nggak ada mata kuliah magang. Kan sekarang ada yang namanya MBKM itu, program magang. Nah, kalau Anda nggak pernah magang, Anda nggak tahu dunia usaha itu seperti apa, di luar itu seperti apa. Nah, ini bagian daripada kita mengembangkan SDM sebenarnya. Oke ya, sebelum Bapak tutup nih, Bapak absen ulang nih. Sebentar, tapi yang khusus yang belum dipanggil namanya, yang belum diabsen siapa? Baik, Bapak Asi. Satu-satu. Siapa? Nela, Pak. Suaranya yang jelas dong. Nela, Bapak. Siapa? Nela. Nela. N. Nela. Oke, bentar. Iya. Nela. Nela Aprilia ya. Oke, berikutnya siapa lagi? Iya, Bapak, makasih. Syarif Ramdhani, Pak. Satu-satu. Alifah, Siapa? Bapak. Satu-satu. Sintiawati. Hah? Sintiawati, Bapak. Sintiawati. Iya, Bapak. Oke. Sintiawati. Berangkanya 495 ya absennya ya? Iya, Pak. Oke. Berikutnya siapa? Alifah, Bapak. Alifah. Bentar. Oke, udah Alifah. Berikutnya siapa lagi? Pak. Syarif Ramdhani, Siapa? Pak. Satu, Syarif satu. Ramdhani, Pak. Siapa? Syarif Asi, Ramdhani, Bapak. Pak. Ramdhani. Syarif Ramdhani, Pak. Iya, Ramdhani. Iya, Pak. Oke, udah. Siapa lagi? Handoko Bapak. Ahmadillah ini, Pak. Handoko, bentar. Satu-satu. Oke, Handoko Wibowo sudah. Asi Siapa Sapuro, lagi? Bapak. Siapa? Asi Sapuro. Asih. Iya, Asi Oke, Sapuro. sudah. Terima Asih kasih, Sapuro. Pak. Berikut. Siapa lagi? Ahmadillah ini, Pak. Siapa? Liana, Pak. ini, Pak. Satu-satu nih, bentrok nih. Yang laki-laki dulu siapa? Ahmadillah ini, Pak. Zailani. Ahmadillah ini. Julaini ya. Julaini. Ilaini, Pak. Ilaini. Hah? Hah? Ahmad Ilaini, Pak. Ilaini. Ya. Ya, oke udah. Yang perempuan tadi siapa? Liana, Pipin Pak. Latifah. Siapa? Liana. Pipin. Liana. Iya, Pak. Nama lengkapnya siapa? Liana Muspitasari. Oh Muspitasari. ya udah, Liana Muspitasari. 127. Oke, berikutnya siapa? Pak. Hah? Pipin Latifah. Pipin Latifah. Pipin. Oke, udah. Siapa lagi? Udah? Sudah tidak ada lagi kan? Baik ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak tutup? Ini sebenarnya kayak siapa namanya nih ya? Ini ada orangnya nggak sih ya? Kayak Siti Robiatul, Samsul Ma'arif, Firna, Siti Aprianti, Fitri Wulandari, Anggi, Novia. Ini ada nggak sih orangnya? Kalau di kelas ini nggak ada, Pak. Tapi nggak tahu itu. Nggak ada ya? Iya, kayak Rohman, Cindy Astuti, Gunawan, Indah Tri Rahayu, Wiranto,
Lukman, Irmayanti, Hendrik. Ini sebenarnya orangnya ada nggak ya? Mungkin ada ya Pak ya, cuma memang merekanya belum nyari gitu loh Pak. Kan kalau kita mah nyari-nyari sendiri gitu ya Pak. Mungkin dia Oh, masih belum ketemu gitu tuh Pak, mungkin gitu. aduh. Karena sekarang pakai sistemnya Sevima, jadi rada beda ya dengan yang dulu. Iya Pak, kitanya Sistem yang nyari akademiknya. sendiri di grup-grup yang Iya, ada gitu, jadi makanya. rada susah Tolong gitu. kasih tahu ya kalau ada yang seperti itu. Kasihan itu teman Anda ya. Iya Kasihan Pak. itu. Ya. Bagaimanapun juga itu harus diberitahu, dikasih tahu ya. Jangan sampai ya dia tertinggal. Ini udah dua pertemuan soalnya ya. Baik, mari kita sama-sama menutup rangkaian perkuliahan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah terima ya materinya di grup ya. Iya Bapak, Terima terima kasih, kasih. Pak. Ya, di-download, dipelajari. Iya Ya, Pak, yuk. terima kasih Pak. Yuk.